A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaan tadi mengenai Asmaul Husna, apakah benar di riwayat Ahlul Bait mengenai bahwa Asmaul Husna itu adalah para imam? Jawabannya adalah dalam riwayat memang demikian dan itu terkenal, ma'ruf. Tidak hanya Imam Shadiq, melainkan semacam Imam Ridho alaihi wassalam juga memberikan penjelasan mengenai bahwa Ahlul Bait, ini 14 orang suci adalah Asmaul Husna, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidatuna Fatimah alaihissalam beserta 12 Imam Al-Ma'sumin alaihissalam. Namun kalau kita mau kembali kepada masalah yang riwayat-riwayat yang ada di ahli sunnah, hal yang sedemikian itu tidak jauh. Artinya kemungkinan besar juga, walaupun sementara ini belum saya dapatkan riwayat itu, tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang cukup menjadikan kita mengatakan bahwa hal yang demikian yang dikatakan itu adalah hal yang mungkin. Pertama, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa di dalam tafsir Jalaluddin Suyuti dikatakan bahwa ketika malaikat, istilahnya ceritanya ini dalam Al-Quran itu malaikat kelas 7, kemudian Allah membuktikan bahwa penciptaan manusia adalah ternyata baik, yaitu dengan membuktikan bahwa malaikat tidak dapat menyebutkan nama-nama, kan? Ambi uni bi asma'i aula in kuntum sadiqin, kan? Sadiqin ya. Tidak bisa menyebutkan, tetapi Nabi Adam setelah diberi penjelasan dan diberi wa'alamal asma'a wa'alamal adaman asma' kullaha, ya kan? Jadi istilahnya Nabi Adam diberikan pelajaran tentang asma-asma. Di dalam tafsir itu yang dikatakan asma-asma itu adalah asma Muhammad wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa ila akhiri ila Muhammad al-Qaim al-Mahdi salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Itu disebutkan demikian. Sampai di dalam ayat yang berbunyi Nabi Adam diampuni karena asma-asma itu, yaitu yang disebutkan asma-asma Ahlul Bait, ini 14 maksum. Kalau di sini terkenal 14 maksum itu adalah 12 imam tambah Rasulullah dan Fatimah beserta 12 imam. Jadi sampai di waktu Nabi Adam alaihissalam melakukan maksiat, yang mana maksiat di sini Adamu rabbahu. Aso di sini nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa aso itu juga mempunyai dua makna. Aso dalam arti melakukan haram, ada lagi aso berarti meninggalkan yang lebih afdol. Mungkin kayak misalnya seorang kiai punya muridnya senior dan jadi wakil kiai itu di pondok. Santrinya 13, umpamanya 3.000 orang. Satu saat wakil kiai itu makan onde-onde sambil jalan di jalan sana di pasar. Ketemu kiainya dimarahin. Ente nih, ngaya-ngaya ya anak. Memalukan anak. Ente jadi wakil anak, ente di sini ustadz, ente gini. Ente makan pisang goreng di jalan sana. Dimarah dan dia minta maaf itu. Walaupun kiai, anak tidak akan mengulangi lagi. Supaya minta maaf, walaupun itu bukan satu perbuatan dosa. Jadi istilahnya al-asor di sini adalah tarkul afdaliyah. Itu pembahasan ringkasnya dulu, nanti insyaallah ada pembahasan tersendiri. Jadi Nabi Adam ketika melakukan tarkul afdaliyah ini, tidak melakukan yang lebih afdal, walaupun tidak sampai ke batas haram, kemudian dia bertobat
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama tadi. Sehingga Allah mengampuni mereka dengan nama-nama itu setelah Nabi Adam diberitahu sudah mempunyai ilmu tentang nama-nama cahaya yang dari dulu 14 cahaya itu tidak diketahui namanya oleh malaikat. Setelah tahu, kemudian ketika berbuat asa tadi, Nabi Adam bertawassul, ya Allah bihaqqi haula, ampunilah saya dan berilah taubat kepada saya. Kemudian Allah mengampuni Nabi Adam. Bagaimana? Ya. Menurut yang saya tahu, yang kita tahu nanti ada yang bakal Semuanya. saya dengar ya nafas Iya, apa kayak gitu kan? Iya betul an. Di sini saya tidak lihat tentang ada ibu dan lain-lain. ada Mi. Jadi istilah begini, yang saya katakan tadi ada, itu ada. Artinya saya sudah katakan tadi bahwa ini pembahasan nukilan. Nah, kalau nukilan itu saya tidak berhak menambah-nambah. Jadi bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan mereka, dengan kalimat-kalimat itu kurang lebih gitulah akhirnya. Cuma saya lupa itu ayatnya. Nabi Adam diampuni. Jadi dengan asma-asma itu mereka Nabi Adam diampuni. Itu menurut si siapa ini, Jalaluddin Suyuti, ini adalah nama-nama 14 maksum. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk kan. Bukunya ada di rumah, nanti Anda bawakan. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi insya Allah saya masih ingat. Bahkan disebut ayatnya mengenai yang berhubungan dengan Ahlul Bait, walaupun itu berhubungan dengan Nabi Adam gitu, dengan pengampunan Nabi Adam, atas Nabi Adam, bersangkut paut dengan pengampunan Allah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Jadi istilahnya dengan nama-nama itu mereka Nabi Adam dan Siti Hawa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawassul dengan nama-nama itu. Nah, dilihat dari nukilan ini yang sudah saya katakan bahwa tentu kalau masalah Ahlul Bait di ikhwan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak sekali kontradiksi, ya kan? Tetapi yang saya maksudkan di sini minimal dakwaan di tasayyu itu ada saja di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada lagi riwayat-riwayat lain yang mengatakan macam misalnya doanya demikian dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau Quran menceritakan, Quran itu penuh dengan keringkasan. Tidak mungkin disebut semua. Tetapi walhasil mengenai pengampunan disebabkan oleh nama-nama itu, insya Allah nanti anak bawakan. Dan ada di rumah. Kitabnya kecil aja, judulnya Ahlul Bait fil Quran. Di sana itu tidak ada harganya kayak kurang lebih seharga Coca-Cola waktu itu saya beli. Seharga 2 Coca-Cola. Tetapi saya lihat kok ajib ini. Jadi riwayat Ahlul Bait di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau di tasayyu, di alam-alam tasayyu, yang mahal itu justru riwayat-riwayat yang datang dari a'immah. Jadi kalau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai pembanding dan untuk Ahlus Sunnah gitu istilahnya. Jadi tidak begitu mahal bukunya dan tidak begitu dicetak terlalu laks lah. Tapi saya lihat wah ini ajib ini, kalau di Indonesia ajib, saya beli itu. Insyaallah, dan ada di rumah. Insyaallah nanti kita bawa dan kita tengok. Jadi melihat dari riwayat itu, ini anggap saja kita terima dulu itu riwayat. Anggap dulu ini perawi yang soleh dalam masalah ini. Tapi nanti akan kita tengok, kalau memang salah akan kita ralat minggu depan mengenai riwayat. Tetapi kemungkinan dari segi filsafat dan sebagainya itu tidak mustahil, tidak mungkin. Ada saja kemungkinan demikian. Walhasil kita kembali kepada tafsir Jalaluddin Suyuti ini. Kalau melihat atau ditilik dari hal yang demikian, apa yang dilakukan ayah kita bertawassul dengan mereka ini, maka wabtaghu alaihil wasilah, itu juga Imam Syafi'i mengatakan wabtaghu alaihil wasilah. Di Quran kan ada wabtaghu alaihil wasilah, berpegang teguh kamu kepada wasilah.
Katanya Imam Sadiq, wallahi nahnul wasilah. Demi Tuhan kamilah. 14 maksum ini adalah wasilah. Nah, itu juga ditilik dari hadis riwayat yang ditulis di Jalalain ini, di Jalaluddin Suyuti ini tafsirnya kembali kepada masalah kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yakni Allah mempunyai nama-nama baik maka bertawassullah kamu, mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu kan tawassul, hakikat tawassul itu, ya kan? Mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu, maka dikorinakan atau dihubungkan dengan dua permasalahan nahnul wasilah, kemudian hadis di Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Nabi Adam bertawassul dengan Ahlul Bait, istilahnya 14 maksum, maka tidak jauh kemungkinan bahwa istilahnya dari segi riwayat pun tidak mustahil itu. Tidak hanya dari segi akal dan filsafat, melainkan dari segi riwayat pun tidak mustahil, ya kan? Dan itu tidak menjadi masalah. Allah sendiri kalau bersumpah itu justru dengan makhluk-makhluknya, ya kan? Wal asr, demi masa, ya kan? Wa layalil ashr, wat tini waz zaitun. Kita orang-orang materialis yang sudah diarahkan oleh penjajah Inggris di Timur Tengah dulu, yang mengarahkan orang Arab ke arah materialis, sehingga sumpah Allah seperti watin ini seperti tidak ada mutu. Apa sih bersumpah dengan watin? Padahal kalau mau dilihat dari segi ma'rifah dan sebagainya, ya kan, di dalam buah tin itu di samping mengandung macam-macam permasalahan yang bersangkut paut dengan material, juga mungkin dengan spiritual. Kayak misalnya di tasayyuh banyak hadis-hadis mustahil orang yang pakai cincin itu kantongnya sampai kering. Namanya kan cincin akik itu membuat hati begini. Kadang-kadang cincin virus itu manfaatnya begini. Banyak di hadis-hadis Ahlul Bait. Itu saya menyadari setelah itu bahwa, dan dari segi filsafat tidak mustahil. Cuman ilmu teknologi ini belum dapat membongkar hubungannya itu. Sampai pernah misalnya di tasayyuh ini, kalau doa itu kurang lebih ada yang mensunatkan untuk dibalik cincinnya begitu. Ternyata diteliti, katanya batu-batuan itu sinarnya yang dipantulkan itu dapat menguatkan mata. Jadi menyehatkan mata. Itu hikmah-hikmahnya, dan itu tidak ajib, ya kan? Artinya kalau kita mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kullu syai' tidak ajib, ya kan? Allah sendiri mengatakan, aku tidak ciptakan langit dan bumi ini permainan. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah ciptakan virus dan dibedakan dari tanah-tanah dan bumi yang lain hanya sekedar untuk hias-hias dan kelezatan duniawi. Ada kemungkinan juga adalah kelezatan juga berhubungan dengan ukhrawi, dengan batin. Ala kulli hal, bahwa dari segi akal pun itu tidak merupakan satu kesyirikan ketika dikatakan bahwa Allah mempunyai nama-nama baik, yang dimaksudkan adalah termasuk juga adalah imam atau 14 maksumin. Ana tidak bisa menjawab lebih rinci lagi dari ini. Kita misalnya karena saya setahu saya, walaupun sudah saya katakan tadi, sepengetahuan saya seperti Al-Malik, Al-Qudus itu di Syiah juga disebut Asmaul Husna. Iya. Setahu saya, cuman nanti perlu saya selidiki lagi gitu. Jadi sehingga bagi saya waktu itu, karena begitu saya dari segi filsafat mungkin Anda sudah tidak problem gitu, sehingga yang saya pahami waktu itu Asmaul Husna itu ada dua. Asmaul Husna, Asma'illah subhanahu wa ta'ala, Asmaul Sifat, dan asma daripada ini. Cuman istilahnya Asmaul Sifat seperti yang diterangkan Abdullah itu tidak untuk tahdid, tidak untuk pembatasan, itu saja. Sebab di Quran jelas Rahman, Rahim, banyak tuh kan nama-nama itu, tetapi bukan untuk tahdid. Maka itu kalau untuk tahdid atau lil isyarah, ya kan, seperti Bismillah dengan nama Allah, itu kan juga nama Bismillah dengan nama Allah itu. Tapi kalau tidak memaksudkan tahdid, tidak memaksudkan isyarah, itu nggak apa-apa. Maka itu di Syiah dikatakan Allahu Akbar. Katanya Imam Sadiq, ente tahu nggak makna Allahu Akbar? Katanya
Ya Allah lebih besar dari yang lain-lain. Tidak bisa dibandingkan Allah dengan makhluknya. Seandainya umpamanya ini laut, 1000 laut dibanding dengan satu tetes, dibanding? Nggak bisa, nggak dibanding. Air ini, air laut yang 1000 kalinya ini, air yang sebanyak 1000 laut ini lebih banyak dengan air dari air setetes. Itu kan perbandingan yang tidak makul, ya kan? Pisau ini misalnya lebih tajam daripada tape, umpamanya tape. Apa? Nggak ada perbandingannya, jauh, ya kan? Antara ketajaman dengan ini nggak ada hubungannya. Di perbandingan antara Allah dan makhluknya sehingga dikatakan Allahu Akbar itu bukan merupakan maksud daripada Allahu Akbar itu sendiri. Katanya Imam Siddiq, yakni Allahu Akbar itu yakni Allah lebih besar dari apapun yang Anda dapat hayalkan tentang Allah. Syed Rahman, Anda menghayal Allah Rahman, Anda dulu menderita, Anda dulu buta, disembuhkan oleh Allah. Wah, menghayal sudah kebaikan. Di surga dikasih bidadari, dipijit. Semua itu Allah masih lebih dari itu. Itu maksudnya. Maka itu penamaan dalam Syiah, Rahman, Rahim dan sebagainya itu mereka sudah sepakat dan sudah menjadi kebiasaan mereka bahwa ini tidak untuk tahdid, tidak untuk pembatasan bagi Allah. Kalau isyarat nggak boleh. Wah, Allah begini dihayalin gitu kan. Allah itu nggak boleh. Pas seperti itu nggak boleh. Jadi anak akan menghayal, tapi ini ya sekedar untuk mengkonsentrasikan Allah bahwa Allah maha mulia dan anda tidak bisa menghayalkan itu. Allah tetap akbar, dan lebih besar dari apa yang dapat kita hayalkan tentang kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lebih besar dari itu. Maka itu kalau Asmaul Husna dikembalikan kepada nama-nama atau sifat-sifat Allah asal bukan untuk tahdid, ana pikir la iskala fi. Jadi juga tidak apa-apa dengan bertawassul demikian. Cuman ini bukan merupakan hal yang bertentangan dengan Asmaul Husna kalau itu yang dimaksudkan adalah Muhammad, Fatimah, Hasan dan Husain. Terbukti Nabi Adam sebelum diciptakan mereka pun bertawassul dengan mereka. Tapi akhirnya tidak ada iskal kalau misalnya dikonotasikan kepada bagaimanapun juga kita untuk mencapai kepada maksud kepada Allah SWT itu juga butuh tawassul. Iya. Tawassul ini pasti makhluk, ya kan? Kita lihat makhluk yang paling abad adalah 14. Jadi kalau kita tahu ada asma mulia itu yang namanya Asmaul Husna, bisa saja itu Asmaul Husna itu menempel pada hamba. Betul. Maksudnya gitu. Kalau mengenai kebisaannya itu bisa, tetapi tawassul, ingat, tawassul itu tidak harus dengan selain Allah dan makhluk. Enggak. Ya Allah, a'udzubika. Ya Allah, bika. Misalnya, banyak sekali, ya Allah, aku bertawassul denganmu. Aku minta kepadamu dengan kebesaranmu. Banyak sekali contoh-contoh doa yang diberikan oleh para imam. Jadi, ya Allah, dengan engkau aku minta. Tuh, bertawassul dengan dia. Ini kita bermanja-manja kepada Allah. Manja-manjanya orang cinta, ya kan? Sama dengan ya Habibi. Aneh karena ente aja, maafin orang itu misalnya kan. Kalau kita misalnya di tengah jalan, wah sama calon istri atau sama siapa atau sama istri, mau bentrok sama orang, sudah mau marah mau berkelahi, istri minta, bang janganlah berkelahi, nggak apa-apa, demi inti anda nggak akan berkelahi. Malah ya kan, misalnya demi inti ini maksudnya saya kan ingin menambah supaya dia lebih cinta juga kepada anak kan gitu. Jadi dengan ini aku minta juga kepadamu balasan daripada cintaku, umpamanya. Kepada Allah juga bisa itu. Dengan engkau ya Allah aku minta, as'aluka bika wa as'aluka bijalalik wa as'aluka bi Muhammadin bidabil Husain. Semua itu. Jadi bisa. Aku minta dengan kebesaranmu, aku minta dengan engkau, aku minta dengan kebesaranmu, aku minta dengan kesucian Muhammad, aku minta dengan darah Husain. Banyak itu contoh-contoh doa gitu. Apalagi dengan darah Husain. Biasanya kalau doa-doa semacam ini, semacam musibah perang apa itu, orang-orang wah histeris itu. Ya Husain, ya Allah, dengan darah Husain aku minta, syahidkan aku. Mintanya dengan kesucian dan keharuman darah Imam Husain. Jangankan Imam Husain, putranya yang digendong waktu
waktu sudah semua para sahabat Imam Husain sudah terbunuh dan keluarganya sudah terbunuh, Imam Husain ini mau maju sekarang. Cuman Sayyidatuna Zainab mikir kan, barangkali ini anak yang masih menyusu ini karena sudah 3 hari nggak nyusu, khususnya hari ke-10 itu karena sudah kering air susu ibunya. Itu Zainab alaihissalam mikir, ini barangkali lah mereka kasihan, mumpung masih ada abang apa adik ya sama Imam Husain, abang kan, mumpung masih ada abang, tolonglah bang ini mintakan air sama mereka. Diambil sama Imam Husain, sob ente mau perang sama anak ini, anak sudah tak nyusu karena ibunya tidak minum air, karena dari tanggal 1 itu sudah diblokir. Dia minta Imam Husain, kasihan nih anak ini, nanti ente sama anak terus perang gak apa, tim bunuh anak, tapi tolong ini anak kasih ke. Itu tidak dijawab, tidak tahunya desingan panah yang ada, sing, ada riwayat mengatakan dari kuping kanan masuk keluar kuping kiri dan sebagainya. Iya, itu darahnya kan bersimbah di tangan Imam Husain. Itu saking istilahnya terharunya Imam Husain, darahnya itu begini, ya Allah, saksikan ini darah Rasulmu. Dilemparkan ke atas, darah itu nggak kembali. Dalam riwayat Ahlul Bait nggak kembali itu darah yang dilemparkan tadi itu ke atas. Nah, maksud saya ini bertawasul dengan kemuliaan darah Imam Husain. Antum ini sebenarnya yang keturunan beliau ini, seandainya antum betul-betul jadi sayu, luar biasa. Dalam hadis-hadis Ahlul Bait itu, keturunan Nabi kalau berbuat kebaikan akan dapat 2, walaupun kalau berbuat kejahatan juga dia akan dapat 2. Maka itu dalam istilah alam tasayyu itu tidak ada perbedaan. Cuma kalau sama-sama baik antara sayyid dan akhwal akan lebih dihormati yang sayyid. Kalau di alam kami, di alam tasayyu yang saya lihat gitu. Tapi kadang-kadang kalau itu salahnya tidak terlalu fatal, kadang dimaafin, kadang-kadang biarin lah demi Fatimah, inti maafin dia. Walaupun bagaimana dia juga kadang-kadang begitu tawasul dengan Fatimah, ya yang tadinya sayyidnya itu salah mau dipukul, enggak gitu. Tapi kadang-kadang bentrok kalau memang mereka salah. Cuma dalam riwayat Ahlul Bait itu yang saya tahu, kalau keturunan Nabi itu berbuat baik akan dapat 2, kalau berbuat jahat pun akan dapat 2. Maka itu kalau antum berusaha menjadi istilahnya pengikut mereka yang baik, itu luar biasa. Sebenarnya antum punya modal lebih dari kami. Jadi kalau antum memperhatikan dan bersyukur nih tentang nikmat Allah itu, Allah antum bukan hanya mendapatkan syafaat dari mereka, melainkan antum bisa mensyafaati orang yang biasa aja. Dikatakan dalam tasayyu bisa mensyafaati 100 kurang lebih, 40 apa 100 ya, itu. One moment. Apalagi misalnya ya kan, sudah sayyid, tasayyunya bagus, darahnya tertumpah lagi, wah itu luar biasa, luar biasa. Dan A'immah sudah mengatakan kalau ingin dapat izin dari Allah untuk mendapatkan izin itu, ya kan, bisyaratnya demikian syarat-syaratnya. Itu maka itu syarat-syarat itu dipenuhi, barangkali dapat membantu ayah ibu kan di akhirat nanti, kakek nenek. Kemudian barangkali ada istilahnya kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu diangkat dengan syafaat, ya ada manfaatnya. Itulah bakti yang hakiki kepada orang tua itu justru sebenarnya. Bukan bakti kepada orang tua itu kalau kita melihat kebenaran dari Ahlul Bait karena orang tua anak ngajarkan gini, Allah anak nggak mau terima. Bukan itu bakti itu sebenarnya. Kalau memang sudah jelas dan kita terima bahwa ini kebaikan, bakti yang hakiki itu menerima ini. Iya. Orang tua kita yang dulunya tidak dapat penjelasan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Iya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang tidak intinya kan, orang tidak dikatakan kafir kecuali datang penjelasan. Guru saya dulu di waktu kami baca tafsir, apa itu penjelasan? Dijelaskan penjelasan itu adalah penjelasan yang jelas. Walaupun mubalignya sudah ngomong 1 hari 1 malam, dia buku sudah baca 1000 buku, tapi memang belum jelas, itu belum datang baginya. Kalau dia tetap kafir, itu tidak dihukumi kafir sama Allah. Asal dia baik pada agamanya. Yani akal ini kan masih berfungsi. Mukuli orang tua, akal kita mengatakan
jelek, ya kan? Menendangi istri tambah salah, akal kita ngatain jelek. Jadi asal dia melakukan semua kebaikan yang kau dikembalikan ke akal, dia akan diterima oleh Allah. Apalagi yang mafi khabar, apalagi sekedar mazhab. Dia juga punya tahajud malam kakek-kakek kita, ya kan? Cuman mafi khabar ini tentang Syiah. Itu tugasnya lain, bukan kalau kita mau bakti kalau orang tua anak ngajarkan gitu, orang tuanya nggak salah dulu mafi kabar, tak ada kabar. Jangankan ada kabar, jangankan tidak ada kabar, hatta ada kabar, kalau kabarnya tidak benar, dia percaya misalnya, abah kita percaya sama Habib Fulan, maunya abah antum, ya kan, bukan anak. Abah antum yakin sama kewalian Habib Fulan menjelaskan tentang tasayyuk misalnya, tapi orang relevan, jadi istilahnya tidak sesuai dengan sebenarnya. Hanya abah antum barangkali, wah kalau begitu tasayyuk nyeleweng ini kan gitu, itu tidak didosakan sama Allah, karena informasi yang dianggap dari orang yang sudah sikoh ternyata tidak komplit karena memang kekurangan yang si sikoh itu, atau karena ada unsur-unsur lain, itu masalahnya lain. Nah, justru kalau kebaktian itu adalah menerima kebenaran, dan itu nanti otomatis ajib. Kalau roh itu sudah takwa, itu menyinari itu. Hatta teman kita orang yang suka mabuk, itu kadang di dekat orang soleh dia haya mau minum. Bukan haya itu sebenarnya. Sebenarnya ada pengaruh roh, cuman kita tidak sadar. Roh kita berpengaruh kepada rohnya itu. Roh orang soleh berpengaruh kepada roh itu. Dan itu umum kan terjadi di masyarakat. Wah, anak suka serop katanya, tapi kalau duduk di dekat Habib Fulan tu atau Ustaz Fulan tu, anak haya sob. Anak tidak bisa merokok, hatta dekat dia kan mabuk. Rokok anak haya. Sebenarnya bukan haya masalah haya wal mahya dan sebagainya. Itu masalah wibawa roh itu tanpa dia sadari. Iman. Iya. Roh kalau sudah kuat, seperti Nabi dengan izin Allah kan, Nabi Musa dan sebagainya, tongkat jadi ular dan sebagainya, Nabi Muhammad juga biiznillah inti bulan pecah. Pernah terjadi ditanyakan tentang Nabi orang Arab mengatakan, wahai Nabi, ana mempercaya sama anda asal itu pohon panggilin, pohonnya besar kan. Waktu itu Rasulullah berdiri dengan Imam Ali, wahai pohon dengan izin Allah nanti kemari. Itu krek. Iya. Wah itu berjalan si pohon itu. Sampai dekat Rasulullah, rantingnya tidak cukup hanya berjalan. Rantingnya itu merandul. Guru Ana pernah katakan, kalau inti bersalawat, kata Guru Ana masih muda, 4 tahun di Texas. Kalau mau material-materialan, barangkali kami lebih materialis. Dia mengatakan apa? Kalau inti bersalawat, pohon-pohon itu ikut bersalawat. Dan itu kan sudah saya terangkan tempo hari itu, bahwa perbandingan antara hadis kisah yang membuat saya pening 2 tahun itu kan, setelah saya renung-renung dengan dunia dibanding dengan akhirat, dengan surga masih mulia surga kalau dibanding agama masih lebih mulia agama itu pun Allah katakan, qul la as'alukum, aku tidak minta upah dari penyampaian agama ini kecuali cinta kepada ahlul bait, ya kan. Nah setelah itu saya teruskan mukjizat tadi, orang kafirnya, baik ya Rasulullah, tapi ente perintahkan dia kembali separuhnya, tidak seluruhnya. Iya heran. Dan ente mau beriman betul? Iya mau beriman nanti ya. Ente pohon separuhnya ente kembali. Itu separuh yang atas itu mundur kembali lagi, melayang itu. Terus ya separuhnya lagi, separuhnya ente kembali lagi, nyambung lagi seperti semula. Wallah ini syair katanya. Subhanallah. Tidak sama dengan sama Farsi sebelum masuk Islam dilihat. Tapi tidak semua orang Arab minta mukjizat. Seperti Miqdad, ya kan? Miqdad luar biasa itu derajat. Abu Dzar, Abu Dzar yang saya mau ceritakan juga. Dia pernah melihat patung itu kan dikasih sesajen, dimakan anjing. Habis dimakan sesajennya itu, anjingnya kencing di patung. Dia mikir, ini kalau Tuhan masa bisa membela hartanya ini, dikencingi lagi. Dan percaya dia, merenung di rumahnya. Setelah itu ada kabar bahwa ada nabi katanya, dia utus saudaranya kalau nggak salah. Kemudian tidak puas, dia datang sendiri. Allah itu ada yang bisa jelaskan, mungkin ada lagi. Asma makhluk
al-asmaul husna. Di Quran juga disebutkan lahul asmaul husna fad'uhu biha. Berarti ada dua gitu ya. Pertama Allah asmaul husna, kedua a'immah asmaul husna. Kemudian apabila kita bandingkan itu agak sulit untuk merasionalisasikan. Kemudian kita lihat fungsinya itu asmaul husna. Ya. Fungsinya al-asmaul husna adalah fad'uhu biha. Ya. Salah satu Nah, fungsinya. salah satu. Begitu juga a'immah. A'immah juga al-asmaul husna fad'uhu biha. Itu pertama, bagaimana kalau kita bandingkan secara demikian. Kedua juga kita mendengar dengan hadis tahallaku ba'akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, ini akhlak Allah. Nah ini justru dengan ini anak punya bahan lagi untuk menjawab memperjelas masalahnya, memperjelas permasalahan itu. Seperti takhallaku bi khalqillah. Allah punya akhlak dalam arti kalau Allah istilahnya ya kan pekerjaan Allah kita tiru, nggak bisa kita tiru. Apa yang dimaksud takhallaku berakhlaklah takhallaku ya bi khalqillah. Itu ala kulli hal takhallaku mungkin kalau ini mau didakwil ya kan. Dalam artian takhallaku bi khalqillah yakni engkau berakhlaklah dengan akhlak yang telah Allah turunkan, kan begitu toh. Tetapi yang diturunkan itu apa? Kan Quran. Wallah kita kalau kita melihat Quran saja susah, apalagi orang awam toh. Apalagi yang tidak sempat baca Quran. Dan anjuran baca Quran di hadis-hadis paling maksimal 10 barangkali sekian. Memang dianjurkan baca banyak. Tapi seandainya nggak baca Quran itu tidak haram orang mukmin. Bagaimana orang yang jarang baca Quran mau berakhlak dengan akhlak Allah, dengan mau memantau Quran?